ketemu lagi sama aku Maitra Tara, masih di Murfive Channel. Bagi teman-teman penulis atau pembaca yang mungkin saat ini lagi gak enak badan gitu ya, lagi sakit gitu, tapi kayaknya mau ke dokternya jauh gitu, atau kita harus bikin appointment dulu gitu kan, atau mungkin ya karena nanti ke dokter paling juga diperiksa gitu doang, terus dikasih obat gitu, nggak diapa-apain gitu. Nah, bagi kalian yang ngerasa kayak gitu, atau mungkin pas tengah malam gitu kan, aku lagi sakit nih, lagi nggak enak badan gitu kan, kita butuh konsultasi ke dokter. Atau mungkin teman-teman penulis yang lagi riset nih kan, lagi nulis dengan genre kedokteran atau mungkin kebidanan. Nah, butuh teman konsultasi, dan ya temennya itu harus yang profesional gitu. Nah, check this out. Ini adalah aplikasi yang bagus untuk kalian. Aplikasinya namanya YesDoc Live. Itu kita bisa download di Google Play Store. Jadi aplikasi Doc Live. Nah, ini di sini kan ada aplikasi YesDoc 24 hour Doctor Life. Nah, ini yang harus kita download. Kenapa sih harus aplikasi ini? Karena gampang banget, dan ya untuk konsultasinya, fee-nya itu tuh murah gitu kan. Terus dokternya ramah, baik gitu. Kalau menjelaskan juga secara detail, dan juga bahasanya mudah dipahami gitu. Selain itu, yang aku suka dari aplikasi ini dan bukan aplikasi yang lain, karena kemarin aku sempat nyoba aplikasi ini. Kemarin aku sempat nyoba Halodoc gitu kan. Tapi pas aku mau daftar, pas mau konsultasi gitu, karena kebetulan kaki aku lagi sakit gitu kan. Pas mau daftar, udah download, ternyata itu nggak bisa dipakai di luar negeri gitu. Daftar nomornya itu harus nomor Indonesia, nggak bisa nomor luar negeri. Jadi karena aku nggak punya nomor Indonesia gitu, jadi kebingungan kan. Ya, jadilah aku pilih YesDoc gitu. YesDoc ini bisa dipakai di banyak negara di luar negeri, mau di Taiwan, di Singapura, di Australia, kayaknya ada semua gitu. Kita langsung install aja. Nah, ini udah resmi ya, mitra resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini bukan abal-abal ya, ini benar-benar resmi dan memang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Sosial Indonesia. Misalkan teman-teman harus daftar dulu kan. Nanti pas begitu masuk gitu kan, teman-teman langsung ada tulisan daftar gitu. Teman-teman langsung daftar dulu nih, nama, umur, terus aku nggak bisa ini ya, nggak bisa ngasih kayak cara bikin akunnya di sini, karena aku udah punya akun gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jadi kalian langsung aja daftar gitu kan, isi nama kalian, isi umur, isi berat badan, golongan darah. Kalau misalkan nggak tahu, kosongin aja. Tapi umur ini harus ya, umurnya berapa, tinggi badannya berapa, terus berat badannya berapa, namanya itu wajib. Terus silahkan isi email. Setelah isi email, silahkan isi nomor HP kalian yang aktif. Jadi mungkin teman-teman sedang ada di Taiwan nih, sedang kerja di Taiwan, di Cina, atau di negara-negara yang misalkan kalian aku butuh konsultasi aja nih, kalau ke dokter bayar mahal, bayar ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya kalau di luar negeri. Udah gitu jauh-jauh pula. Nah, teman-teman bisa deh pakai aplikasi YesDoc ini. Setelah teman-teman daftar, bagi teman-teman yang di Indonesia, ada juga cara pembayarannya itu, kalau nggak salah ada
OPPO sama GoPay. Tapi bagi teman-teman yang ada di luar negeri, silahkan pakai kartu kredit ya. Di luar negeri ada kartu kredit, silahkan isi nomor kartu kredit kalian, expirednya itu bulan berapa, tahun berapa, terus nomor CVV-nya juga diisi. Setelah itu kalian tinggal klik OK. Setelah itu nanti dari bank kalian akan ada konfirmasi gitu kan. Nah, kalian klik aja konfirmasi ya. Setelah itu nanti kalau pembayarannya selesai gitu ya, nanti ada tulisan selesai di layar HP. Setelah itu kalian akan bisa mulai kayak gini nih. Setelah itu kalian klik aja yang ini, butuh dokter sekarang, video call, ini langsung kalian lanjutkan aja gitu. Nah, ini ada tulisannya biaya konsultasi Mastercard. Mulai konsultasi ini langsung klik aja, tapi karena ini aku nggak mau konsultasi, cuma ngasih contoh aja, jadi aku nggak berani ngeklik. Jadi di sini ada kayak gini, kita yang dibutuhkan apa gitu, ada dokter umum, ada dokter anak, ada bedah, ada jantung, ada gizi gitu. Nah, kayak gini nih. Coba kita klik ya, booking jadwal. Nah, kalian misalkan kalian nggak sempet nggak sempet di jam sekian gitu kan, kalian bisa booking jadwal dulu. Nih ada dokter umum ya. Kalau mungkin anak kalian lagi sakit, anak teman-teman gitu kan, anak teman-teman penulis, kebetulan lagi ditinggal nulis nih, terus kok pas nengok anak tiba-tiba demam gitu kan, karena kita panik, dokter pada tutup. Nah, kita bisa konsultasi dulu gitu kan. Setelah konsultasi nanti, nah ini ada di sini ada spesialis gizi ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya soal diet, nah ini bisa juga ke sini. Jadi kalau untuk dokter umum, kemarin aku nyoba itu Rp35.000 itu untuk sekitar 5 menit lah. 5 menit itu Rp35.000 gitu. Jadi kalau kita misalkan mau konsultasi lebih lama, kita tinggal klik aja lanjutkan gitu. Tapi kita harus membayar lebih ya, Rp35.000 lagi gitu. Setelah kita selesai konsultasi dengan dokter tersebut, kita konsultasi aja keluhan kita apa gitu kan. Hampir sama kalau kita ke dokter umum biasa gitu. Kalau kita ke dokter umum biasa kan kita datang ke tempat prakteknya, atau mungkin ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke tempat layanan kesehatan yang lain gitu kan. Kita ketemu dokternya, terus kita daftar, kita antre, habis antre kita masuk gitu kan, konsultasi, kita menyebutkan keluhan kita apa gitu kan. Tapi bedanya ini, kalau di dokter umum kita datang langsung itu kan biasanya kita kan diperiksa darahnya terlebih dahulu, terus diperiksa detak jantungnya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau untuk konsultasi online ini kita nggak bisa gitu, kita nggak ada fasilitas ini ya, karena nggak mungkin lah, nggak ada fasilitas periksa tekanan darah, terus periksa jantung, itu nggak bisa ya. Tapi sejauh pengalaman aku pribadi sih itu nggak ada masalah gitu, karena ketika konsultasi, ketika kita mengeluhkan tentang keluhan kita, rasa sakit kita, dokternya langsung tahu, kena ini ya, itu tuh kemungkinan ini segala macam kayak gitu kan. Dokternya baik, ramah, itu video call ya. Jadi kalau mungkin kita nggak percaya diri sama wajah kita, ya nggak masalah, dilewatin aja. Tapi intinya untuk video callnya, gambarnya dilewatin aja gitu, tapi kita tetap ngomong gitu kan. Setelah itu nanti kita akan diberitahu solusinya seperti apa. Kita akan diberitahu jenis penyakitnya. Kayak misalkan kayak aku nih, jenis penyakitnya apa gitu kan. Nah, ini kemarin karena keluhanku plantar fasial ini ya, kayak semacam inilah, kayak ada yang salah sama otot gitu kan. Disarankan untuk ini ya,
disarankan untuk kayak terapi sendiri gitu, terus direndam air panas, terus dikasih resep obat. Kalau memang nanti dalam beberapa hari nggak sembuh, dokternya nyaranin kita pergi ke dokter dokter ortopedi gitu untuk memeriksa kelanjutan dari penyakit kita. Jadi pokoknya nanti kita bakalan dikasih tahu jenis penyakitnya apa. Di sini ada gejalanya. Penanganan pertama di sini harus bagaimana gitu kan. Terus kita diberikan jenis obat ya. Di sini ada jenis obat anti nyeri gitu kan, karena memang aku mengalami penyakit ini, lagi nyeri kan, kakinya sakit gitu. Terus di sini ada juga hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan gitu. Misalkan kita nggak boleh pakai sepatu berhak tinggi gitu. Kalau olahraga atau mungkin jalan kaki, meskipun jalan kaki doang gitu keliling komplek, itu harus pakai sepatu, jangan pakai sandal. Terus seimbangkan berat tubuh yang berlebihan. Jadi di sini lengkap banget, dokternya ngasih pokoknya lengkap. Ada catatan di sini, jika keluhan tidak kunjung membaik atau bertambah parah, jangan ragu untuk memeriksa diri ke dokter ortopedi dan rehab medik gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti setelah minum obat yang disarankan kan, ketika kita disarankan obat kan, nanti ada tulisan apotek 24 jam, kita bisa pesan obat. Tapi kan misalkan kita ada di kampung atau di tempat jauh kan nggak mungkin kita pesan gitu, karena kita bisa ke apotek langsung, bisa minta apotekernya untuk obat yang ini kayak gitu kan. Di sini kan ada catatan, jika Anda menggunakan obat yang tidak pernah Anda gunakan sebelumnya, berhati-hatilah. Jadi tuh di sini lengkap banget. Kalau menurut aku, justru ini lebih lengkap waktu aku pergi ke dokter yang nggak online gitu. Mereka ya ngelayani sih, tapi kayaknya untuk hal-hal catatan terus apa yang dilakukan tuh nggak selengkap yang ada di aplikasi ini. Jadi kayak buat aku tuh amazing banget gitu. Setelah itu di sini kan ada, jika setelah mengkonsumsi obat Anda mengalami hal-hal tersebut, kemungkinan Anda mengalami alergi obat. Segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat karena Anda mungkin membutuhkan penanganan segera. Jadi di sini ini aku disarankan untuk membeli obat ini yang mengandung kalium diklofenak 500 mg. 3x1 tablet 3 hari setengah matang. Jadi ini resep obatnya, dokter itu tidak menyarankan merek A, B, C, D, E atau F gitu, tetapi mereka menyarankan jenis obatnya ya. Ya menurut aku ini lebih bagus sih, karena kita bisa ke apotek, nanti kita bisa minta misalkan Mbak aku butuh obat ini nih yang mengandung ini, kita perlihatkan saja ini, atau kita bisa unduh resep elektronik di sini ya. Terus nanti kan pasti yang namanya obat itu kan mereknya banyak ya, kita bisa milih dari yang merek dari yang ibaratnya harga terjangkau, mahal dan mahal banget gitu, kayak gitu. Jadi kita bisa memilih sendiri ya. Nah di sini ada rekomendasi obat. Nama rekomendasi berdasarkan kandungan obat, bukan berdasarkan nama merek. Nah di sini ya kami menurut. Nah, kalau kita mau beli tinggal K20 Klinik 24 klik di sini, kita bisa klik nih obatnya bisa diantarkan di rumah. Tapi kalau kita tempatnya di pelosok atau mungkin di luar negeri kan nggak mungkin. Jadi ya ya harus sabar gitu. Tapi menurut aku ini aplikasi bagus banget. Jadi kalau kita hanya mungkin kita keluhan aku berangkat, aku pusing ya, aku mual ya, mau ke dokter takut atau gimana, atau mungkin takut antri, takut masih virus corona apa segala macam, kita bisa download aplikasi ini. Dan ya ini aplikasi yang sangat bermanfaat sekali. Jadi ya kemarin aku nih dokter Timotius Bastian. Oke, jadi segitu dulu. Semoga bermanfaat bagi Sobat Morpheus, teman-teman penulis, dan juga teman-teman pembaca yang mungkin kalian lagi sakit, lagi nggak enak badan, atau mungkin lagi butuh referensi soal kesehatan. Silakan saja langsung download aplikasinya. Aplikasi ini sangat bagus dan ya I'm quite happy for it. Dan terima kasih sudah membaca.
sudah membaca. Terima kasih sudah menyimak dan see you on the next video. Bye. Thank you.